Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempersembahkan hasil kerja kelompok kami. Sistem ekonomi di dunia. Sistem ekonomi kapitalis berangkat dari gerakan individualisme. Sistem kapitalis memberikan kebebasan kepemilikan individu seluas-luasnya dan memisahkan kehidupan ekonomi dari ritual keagamaan atau disebut sekuler. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Apa saja sistem ekonomi yang ada? Pada dasarnya, sistem ekonomi terbagi menjadi beberapa jenis seperti berikut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sesuai namanya, terdapat di kehidupan masyarakat yang masih cenderung tradisional atau kuno. Mereka masih memproduksi barang sendiri dengan menggunakan cara-cara sederhana demi memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada upaya-upaya untuk memperoleh. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar. Sistem tersebut dikenal juga dengan sistem perekonomian liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Menurut Karl Marx, sistem perekonomian ini dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Jadi, jenis dan jumlah barang yang diproduksi serta alat-alat produksi pun dikuasai negara. Begitu pula dengan pembagian dan jenisnya. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, yaitu pemerintah dan swasta memiliki peran dan proporsi yang sama dalam membangun negara. Perbedaan sistem ekonomi. Perbedaan sistem ekonomi tradisional, yaitu yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, masih terikat tradisi. Dan yang keenam, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Perbedaan sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yaitu yang pertama, mengakui pemilikan individual atas SDI. Yang kedua, individu leluasa untuk memiliki SD. Yang ketiga, kompetisi sangat dihargai. Yang keempat, tidak ada batasan bagi individu untuk menerima imbalan atas prestasi kerja. Yang kelima, campur tangan pemerintah minim. Yang keenam, pemerintah hanya sebagai pengamat atau pelindung perekonomian. Perbedaan sistem ekonomi komando, yaitu yang pertama, SDE diklaim sebagai milik negara. Yang kedua, menekankan kebersamaan dalam menjalankan perekonomian. Yang ketiga, imbalan didasarkan pada kebutuhan, bukan berdasar jasanya. Yang keempat, campur tangan pemerintah sangat tinggi. Perbedaan sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, kekuasaan dan kebebasan berdampingan swasta dan negara. Yang kedua, SDE dimiliki swasta atau individu. SDE yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai pemerintah. Dan yang ketiga, campur tangan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Kelebihan dari setiap sistem ekonomi. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yang pertama yaitu tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat. Yang kedua,
masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul, dan yang ketiga, tidak individualistis. Kelebihan sistem ekonomi liberal atau kapitalisme yaitu yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Dan yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Yang ketiga, kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama yaitu, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Dan yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu, yang pertama, dalam hak individu diakui. Yang kedua, dalam penetapan harga dalam perekonomian lebih terkendali. Dan yang ketiga, adanya sebuah kebebasan berusaha. Kelemahan sistem ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi tradisional yang pertama yaitu, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah. Yang kedua, mutu barang hasil produksi masih rendah. Kelemahan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Yang pertama yaitu, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi komando atau sosialis. Yang pertama yaitu, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang kedua, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Yang ketiga, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Pandangan kelompok kami tentang sistem ekonomi yang berjalan di Indonesia yaitu, di Indonesia diterapkan sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya, sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia.